Tabikun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster bapak ibu dan teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua demi kemuliaan Tuhan, selamatan jiwa kita. Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami hanturkan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mohon, berkatilah kami dalam kegiatan belajar ini. Bantulah kami agar dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan, sehingga kami bisa menjadi anak yang pandai dan berbakti. Berilah juga kesehatan kepada Bapak dan Ibu guru kami, agar mereka dapat membimbing kami dengan sabar. Semoga dengan belajar ini, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi sesama kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari kitab Matius ini mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah janji, terutama janji dalam pernikahan. Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan, dan ketika sepasang laki-laki dan perempuan menikah, mereka menjadi satu, seperti dua potong puzzle yang menyatu sempurna. Janji pernikahan itu sangat istimewa karena disatukan oleh Tuhan sendiri, bukan hanya janji antar manusia. Yesus bilang, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Artinya, kita harus menghargai setiap janji yang kita buat.
Kalau kita berjanji pada teman, orang tua, atau siapapun, kita harus berusaha menepatinya. Sama seperti janji pernikahan yang harus dijaga. Janji-janji kita juga harus dipegang teguh. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dan setia. Ya Roh Kudus, dampingilah kami selama proses belajar ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga bertumbuh dalam iman, kasih, dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami dari rasa malas, putus asa, dan godaan yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Buddha Anselma, doakanlah kami. Amin. Dan sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih suster, bapak, ibu, guru, dan teman-teman sudah mengikuti doa pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dadah.
suasana hening. Duduklah dengan tenang dan dengan posisi yang nyaman. Tutup mata kalian dengan lembut. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Hitung sampai 3 saat kamu menarik nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas kalian selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Rasakan tubuhmu menjadi lebih tenang. Sekarang, pikirkan tentang sesuatu yang membuatmu bahagia. Mungkin itu adalah orang tuamu, anggota keluargamu, teman-temanmu, gurumu, atau makanan kesukaanmu, hewan peliharaanmu, ataupun tempat favoritmu. Bukalah mata kalian perlahan-lahan dan ucapkan terima kasih untuk semua hal baik dalam hidup.